Pertemuan dengan Wen Qingxuan menghasilkan kerjasama antara mereka untuk mencari lokasi Istana Kayu Ilahi, berhubung Mu Chen memiliki kuota untuk itu. Dari gelagat dan cara bicara Wen Qingxuan, Mu Chen mengira kalau Wen Qingxuan ini menyukai sesama jenis, terlebih ketika ia memandang dan berbicara pada Luo Li. Di jalan mereka bertemu dengan orang-orang dari klan Dewa Darah yang coba memprovokasi kelompok Mu Chen. Bagaimana cerita selanjutnya, mari kita simak. Sue Tiandou, klan Dewa Darah, salah satu dari 4 klan dewa besar dunia surgawi barat. Ketika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, ada seorang rekan dari klan Dewa Darah dengan nama Suesi. Dia telah mengalahkan Suesi. Meskipun dia menderita luka-luka serius dari Mu Chen, dia berhasil mengirim berita Luo Li kembali ke klannya. Dari pentingnya Luo Li ke klan Dewa Luo, jika klan Dewa Darah tahu tentangnya, mereka pasti akan mengambil beberapa tindakan. Oleh karena itu, ekspresi yang agak dingin muncul di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah orang-orang dari klan Dewa Darah. Dunia surgawi barat sangat jauh dari sini, bahkan keberadaan alam sovereign perlu waktu yang cukup lama untuk mencapai di sini. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa itu adalah kebetulan bahwa orang-orang klan Dewa Darah akan muncul di sini. Orang-orang ini pasti datang ke sini untuk Luo Li. Pandangannya tajam ke arah sosok berjubah darah berdiri di puncak gunung di kejauhan, sebelum fokus pada bagian depan dari 10 sosok yang hadir di sana. Di sana berdiri seorang pemuda dengan tangan disilangkan di depan dadanya. Orang ini juga mengenakan jubah berwarna merah darah. Namun, sepotong pola emas hadir di tepi lengan bajunya, memberinya sepotong bangsawan dalam penampilannya. Jelas, statusnya berbeda dari yang lain yang berdiri di belakangnya. Pemuda berjubah merah darah bermata emas memiliki wajah yang sangat tampan, sementara bibirnya tampak sangat merah. Pada saat ini, dia juga melemparkan pandangannya ke arah Mu Chen dan yang lainnya. Tentu saja, tepatnya berbicara, tatapannya harus dikunci ke Luo Li. Selanjutnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Mengangguk kepalanya dengan sikap berbudaya dan halus, sebuah suara lembut terdengar darinya, "Luo Li, akhirnya aku melihatmu." Petik 2. Ketat menatap pemuda tampan dengan matanya yang indah, Luo Li perlahan-lahan mencengkeram tangannya erat-erat ketika suara yang jelas dengan sepotong es berdering darinya, "Sue Tiandu, aku tidak pernah membayangkan bahwa pangeran keempat klan Dewa Darah akan benar-benar muncul sini. Kamu mengingatku benar-benar membuatku bahagia." Petik 2. Pemuda tampan dengan nama Sue Tiandu tertawa, melambaikan lengan bajunya ketika dia membawa banyak tokoh di belakangnya saat mereka maju. Darah aura tampak beriak di bawah kaki mereka, sementara rasa berdarah samar yang keluar menyebabkan energi spiritual dalam tubuh manusia menunjukkan tanda-tanda membalik dan berputar. Ekspresi tanpa emosi muncul di wajah Mu Chen saat Su Huang dan yang lainnya segera memutar energi spiritual mereka, sementara dengan waspada menatap ke arah kelompok orang jahat ini menuju jalan mereka. Klan Dewa Darah. Petik 2. Menyapu Sue Tiandu, sinar kecemerlangan langsung bersinar dari mata mirip Phoenix yang seperti Wen Qingxuan. Datang untuk berhenti tidak terlalu jauh dari Luo Li, Sue Tiandu mengalihkan pandangannya, sebelum akhirnya berhenti pada Mu Chen dan Luo Li. Jelas, dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang agak luar biasa memancar dari keduanya. Setahun yang lalu, Susi menyampaikan pesan bahwa kamu telah muncul di Akademi Spiritual Surga Utara. Ini menyebabkan keributan. Haha, kau adalah permaisuri masa depan klan Dewa Luo, dan juga harapan terakhir yang tersisa untuk mereka. Jika aku bisa menangkapmu, klan Dewa Luo akan jatuh dalam keputusasaan total, aku pikir ketika itu terjadi. Luo Tianshan akan menerima pukulan yang sangat berat, kata Sue Tiandu dengan senyum tipis. Karena itu, aku dikirim ke sini. Petik 2. Klan Darah Dewa benar-benar memikirkan kamu, jawab Luo Li dengan nada acuh tak acuh. Ikuti aku dan kembali, Luo Li. Dengan kekacauan perang yang berlanjut di dunia surgawi barat dan klan Dewa Luo menderita kekalahan demi kekalahan, selama kau mengikuti aku kembali ke klan Dewa Darah, aku akan meminta pernikahan kami dengan para petinggi klan. Pada saat itu, dengan kamu menikah denganku, klan Dewa Darah kami dan klan Dewa Luo tidak akan lagi terpisah. Selain itu, kita akan bisa menghilangkan 2 klan dewa besar lainnya. Pada saat itu hanya akan menjadi 2 klan kami di dunia surgawi barat, dan klan Dewa Luo kamu akan dilindungi. Senyum lembut dan antisipasi tampak muncul di wajah tampan Sue Tiandu. Menatap Luo Li, dia terus berbicara.
Dengan cara ini, berapa banyak warga yang bisa kamu hindari dari klan Dewa Luo agar tidak kalah? Mengepalkan pedang Luo Gatnya dengan erat, niat dingin muncul di dalam mata Luo Li yang jernih dan indah. Namun, kali ini, tidak menunggunya untuk menjawab, Mu Chen mengambil langkah di depannya. Melihat ke arah Sue Tiandu, dia tertawa sambil berkata, maaf untuk memberitahu kamu bahwa gadis ini sudah diambil. Lebih jauh lagi, dengan moralitas dan perilaku kamu mungkin masih sedikit jauh dari tujuan kamu untuk menjadi kontributor besar kesuksesan bagi klan Dewa Darah, Tuan. Petik 2. Seketika, sinar kecemerlangan yang dingin muncul di kedalaman mata Sue Tiandu. Melihat ke arah Mu Chen, dia berkata dengan suara acuh tak acuh, dan siapa kamu? Aku berbicara dengan Luo Li. Siapa kamu mengganggu kami? Petik 2. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Jawab Luo Li dengan nada acuh tak acuh yang sama. Mendengar jawaban Luo Li, mata Sue Tiandu sedikit berkontraksi. Akhirnya, tatapannya ke arah Mu Chen berubah sepenuhnya gelap, sementara busur mengejek meringkuk di sudut mulutnya sebelum berkata, Luo Li, kamu benar-benar memberi aku kejutan. Ada banyak pemuda elit di dunia surgawi barat dengan latar belakang luar biasa yang tergila-gila dengan kamu. Namun, kamu bahkan tidak memperhatikan mereka, dan harus lari ke Akademi Spiritual Utara Heavens yang begitu kecil untuk jatuh cinta pada orang seperti itu. Apakah kamu tahu bahwa jika berita ini tiba di dunia surgawi barat, masalah apa yang akan terjadi pada klan Dewa Luo kamu? Petik 2. Kamu harus sangat jelas bahwa ada beberapa pengaruh di dunia surgawi barat yang menatap kamu dengan iri, permaisuri klan Dewa Luo berikutnya. Nada suaranya berubah agak dingin dengan kehadiran sedikit amarah dan kecemburuan terhadap Mu Chen. Jelas, Luo Li mengakui klaim Mu Chen telah menyebabkan beberapa fluktuasi muncul di dalam hatinya. Seolah aku punya urusan denganmu. Jika kamu ingin membidik Luo Gat klan kami, kamu hanya perlu mengambil tindakan. Jangan bilang bahwa kalian belum melakukan tindakan tercela dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, bahkan jika klan Dewa Luo kami dihancurkan oleh kalian, kami pasti akan memastikan klan Dewa Darah kamu menderita kerugian besar dalam proses. Pada saat itu, klan Dewa Darah kamu akan mengalami penurunan yang sama dengan klan Dewa Luo kami. Jawab Luo Li. Wajah tampan Sue Tiandu akhirnya berubah sepenuhnya gelap sebelum perlahan berkata, karena kamu begitu keras kepala untuk mengatakan kata-kata itu, satu-satunya tindakan yang bisa aku lakukan adalah dengan membawa kamu kembali ke dunia surga barat dengan paksa. Petik 2. Mendengar jawabannya, Mu Chen tersenyum tipis, yang mengandung niat membunuh yang tidak bisa dijelaskan. Cahaya petir hitam muncul di permukaan tubuhnya, sebelum berkata sambil mengunci pandangan dinginnya pada Sue Tiandu, aku merasa kamu tidak perlu mempertimbangkan untuk membawa orang kembali, tetapi untuk mempertimbangkan dengan tepat jika kamu bisa tetap hidup dan kembali atau tidak. Oh, ketika bayangan merah-merah melintas di mata Sue Tiandu, sementara busur yang melucu melengkung di sudut mulutnya, sebelum dia berkata, kamu benar-benar orang yang hanya tahu cara memegahkan diri tanpa malu-malu. Hanya ranah kultivasi tribulasi tubuh manusia, dan kau berani menertawakanku. Petik 2. Dengan tertawa, Mu Chen menghentak marah, mengirim tubuhnya menembak langsung. Mengunci ke arah Sue Tiandu, niat membunuh menyembur dari matanya. Metode Sue Tiandu benar-benar berani menggunakan klan Dewa Luo untuk memaksa Luo Li jelas menyebabkan Mu Chen benar-benar menjadi sangat marah. Karena itu, sebagai laki-laki, tidak perlu lagi mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi kepada Sue Tiandu. Apa yang perlu dia lakukan adalah mengambil tindakan langsung. Dasar barang sial, melihat Mu Chen menembak, banyak tokoh berjubah merah darah segera menggeser tubuh mereka dalam persiapan untuk mengambil tindakan. Namun, mereka dihentikan oleh Sue Tiandu, yang telah mengulurkan tangannya. Pada saat ini, warna haus darah muncul di wajahnya yang tampan, jelas menunjukkan bahwa dia tidak perlu orang lain untuk ikut campur dan mengambil tindakan untuknya. Menjadi pangeran klan Dewa Darah, kebanggaan dan kesombongan dalam dirinya tidak memungkinkan orang secara acak memprovokasi dia seperti itu. Dengan ketukan kakinya, kabut darah tiba-tiba menyapu dari tubuhnya saat ia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah, menembak keluar seperti sambaran petir. Bang! Cahaya berdarah menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu dalam sekejap, menyebabkan langit yang cerah berubah menjadi merah-merah. Pada saat ini, mata Sue Tiandu juga berubah merah padam saat dia mengunci pandangannya pada Mu Chen. Dengan pergantian segel tangannya,
dia mengirim sebuah telapak tangan yang terentang, sementara raungan yang mengerikan bergema di cakrawala, telapak tangan Dewa Darah. Di bawah telapak tangannya, darah aura yang telah menghancurkan langit bergejolak dan melonjak, segera berubah menjadi telapak berdarah selebar sekitar 100 meter. Saat melolong, itu langsung menyelimuti Mu Chen di bawahnya, dengan kekuatan menakutkan di belakangnya menyebabkan bahkan ruang sekitarnya sedikit melengkung dan mendistorsi. Melihat kekuatan telapak tangan Sue Tiandu, wajah Su Huang dan yang lainnya tidak dapat membantu untuk berubah. Meskipun Sue Tiandu ini membuat mereka merasa marah dan benci, dia benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kejam. Hanya telapak tangannya ini akan dapat menyebabkan ahli biasa kesusahan energi spiritual memiliki satu-satunya pilihan untuk melarikan diri dan menghindari. Orang ini benar-benar kuat, kata Piner pelan ketika melihat kekuatan serangan Sue Tiandu. Bisakah Mu Chen menanggungnya? Tanya Leyer cemas. Memang, Sue Tiandu ini memiliki beberapa kemampuan, jawab Wen Qingxuan acuh tak acuh saat dia sedikit mengangkat alisnya. Namun, kamu seharusnya tidak meremehkan Mu Chen. Orang itu menyembunyikan kemampuannya sangat dalam. Petik 2. Di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang yang hadir, telapak tangan berdarah langsung memblokir setiap rute pelarian yang dimiliki Mu Chen. Namun, tidak hanya dia tidak menghentikan gerakannya, dia melanjutkan untuk melihat ke arah telapak tangan berdarah. Tiba-tiba, sinar kecemerlangan keluar dari matanya saat tangannya dengan marah berkumpul. Meretih. Segel tangan dengan cepat terbentuk saat cahaya petir hitam di permukaan tubuh Mu Chen menjadi cepat. Saat kilat berkilauan, rune cepat muncul di dada Mu Chen. Dalam sekejap, 4 rune kental dan muncul, sementara energi yang kuat berdesir melalui anggota tubuh dan tulang Mu Chen. Namun, setelah rune petir keempat kental, kilauan dari baut petir yang ada tidak berhenti pada saat itu. Hanya, setelah pembentukan rune petir keempat, baut kilat dengan cepat melengkung di sekitar, menjadi hangat sebelum rune petir lain dengan cepat memanjang dari dalam. Penta Lightning Rune. Fisik Dewa Petir Mu Chen sebenarnya telah dipromosikan menjadi fisik petir Penta Rune. Bang! Pada penampilan rune petir kelima, lonjakan baut petir hitam menyembur dari tubuh Mu Chen, dengan tubuhnya tampak telah tumbuh lebih tinggi setengah kaki. Pada saat ini, seberkas cahaya bersinar di dalam pupil hitamnya, dengan dunia petir yang tampaknya berkembang di dalamnya. Detik berikutnya, energi yang sangat menakjubkan meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah telapak tangan berdarah yang masuk, sebelum perlahan mengangkat tangannya, membantingnya tepat ke telapak tangan yang berdarah. Bang! Tepukan guntur tiba-tiba bergema melintasi cakrawala pada saat tumbukan, sementara sambaran hitam kilat melolong dan melesat seperti pilar yang menopang langit. Dengan suara keras, benda itu tiba-tiba menembus telapak tangan berdarah yang berisi energi spiritual dalam jumlah luar biasa. Cahaya petir mengalir melintasi cakrawala, menerangi segala sesuatu yang ada dalam radius 100 km. Di bawah pancaran cahaya petir, telapak tangan yang berdarah dengan cepat runtuh, sebelum akhirnya berubah menjadi titik-titik darah bercahaya yang menghapus langit ketika perlahan-lahan menghilang. Saat titik-titik darah bercahaya menghilang, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Memalingkan matanya yang dipenuhi kilat ke wajah tampan Sue Tiandu, yang sekarang berubah menjadi gelap, dia perlahan berkata, Pangeran Klan Dewa Darah hanya pada tingkat ini. Basis transaksi. Saat kilat melintas di cakrawala, sementara telapak tangan berdarah perlahan menghilang, Mu Chen berdiri tinggi di langit, dengan cahaya kilat hitam membungkus seluruh tubuhnya. Melihat dengan dingin ke arah Sue Tiandu, energi tak terbatas dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Setelah melewati bencana tubuh manusia, fisik Dewa Petirnya dengan jelas mengikuti dan berkembang bersama dengan kultivasinya, berhasil mempromosikan ke tingkat fisik petir Pentarune. Mengandalkan tubuh tirani ini, Mu Chen sekarang sama sekali tidak takut untuk bersalaman dengan para ahli yang benar-benar melewati bencana roh mereka. Sue Tiandu di depannya itu memiliki tingkat kekuatan yang bahkan lebih tinggi dari bencana energi spiritual normal. Namun, dia belum benar-benar melakukan terobosan ke ranah bencana roh. Oleh karena itu, Mu Chen tidak takut atau takut padanya jika mereka benar-benar memulai duel. Siapa orang ini yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, untuk benar-benar berani memprovokasi klan Dewa Darah kita? Ekspresi Sue Tiandu telah berubah sepenuhnya gelap dari pernyataan Mu Chen sebelumnya. Pada saat ini, cahaya berdarah menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat memancar dari tubuhnya, di samping rasa berdarah yang perlahan-lahan terpancar dari dalam.
Sinar haus darah yang cemerlang bersinar di tengah telapak tangannya ketika fluktuasi berbahaya mulai memancar dari mereka. Sementara ini terjadi, ekspresi orang-orang dari klan Dewa Darah yang berdiri di belakangnya juga menjadi gelap, sementara cahaya berdarah memancar dari tubuh mereka. Melihat bahwa lawan mereka akan mengambil tindakan penuh, wajah Luo Li berubah sedikit dingin. Mengepalkan pedang Luo God-nya dengan erat, tangisan pedang yang jernih terdengar, sementara sword inten yang kuat terpancar darinya. Jika kamu ingin mengambil tindakan, kamu tidak bisa melupakan kami. Aku pernah mendengar tentang ketenaran klan Dewa Darah. Namun, ini bukan dunia surgawi barat, jadi itu masih bukan giliran kamu untuk menunjukkan perilaku kejam kamu kepada semua orang. Pada saat ini, Wen Qingxuan juga dengan elegan berjalan ke depan. Dengan senyum manis dan tangan terkatup, tombak perang emas yang indah itu muncul di dalam. Meskipun ujung tombak belum diarahkan ke Sue Tiandu dan kelompok orang-orangnya, mereka sudah akan melihat fluktuasi berbahaya yang memancar dari tubuh si pembuat. Melihat ini, Su, Huang, Piner, Lir dan yang lainnya memasuki negara mereka yang siap tempur saat mereka dengan waspada menatap ke arah Sue Tiandu dan kelompok orang-orangnya. Dalam sekejap, atmosfer berubah menjadi permusuhan timbal balik, dengan pertempuran besar muncul untuk meletus pada saat tertentu. Wen Qingxuan, Sue Tiandu bergumam saat dia dengan gelap memandang ke arah Wen Qingxuan. Setelah juga berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar, mereka secara alami tidak terbiasa dengan kelompok ini yang menempati peringkat pertama. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia dan kelompoknya benar-benar akan berbaur bersama dengan Mu Chen dan kelompoknya. Tepatnya, jawab Wen Qingxuan dengan senyum yang menggetarkan jiwa, namun tidak ada fluktuasi tiba-tiba hadir di matanya yang angkuh dan indah seperti matanya saat dia menatap dengan acuh tak acuh terhadap Sue Tiandu. Huff! Sinar kecemerlangan bersinar di mata Sue Tiandu saat dia mendengus dingin. Dengan Wen Qingxuan dan kelompoknya bersama dengan Mu Chen dan Luo Li, barisan mereka membuatnya sedemikian rupa sehingga bahkan dia tidak punya pilihan selain memperlakukan mereka dengan hati-hati. Jika mereka benar-benar memulai perkelahian, bahkan jika mereka mampu menang pada akhirnya, mereka mungkin harus membayar harga yang sangat tinggi. Ini jelas sesuatu yang tidak diinginkan Sue Tiandu. Aku akan membiarkanmu pergi untuk sementara waktu kali ini. Namun, apakah kamu semua masih ingin pergi ke Gunung Kayu Ilahi dengan penampilan seperti itu? Sudahlah, aku akan melunasi hutang ini dengan kamu semua saat berada di sisa-sisa Istana Kayu Ilahi. Kata Sue Tiandu dengan mencibir sambil menatap dengan gelap ke arah Mu Chen. Pada saat itu, aku akan mengajarimu dengan benar bahwa selalu ada hadiah gunung yang lebih tinggi. Petik 2. Ayo pergi. Ketika suaranya terdengar, dia melambaikan tangannya dan pergi. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Mu Chen saat ia mengirim telapak tangan menepuk, langsung mengirim arus hitam dan putih energi spiritual menyapu yang bergemuruh langsung menuju Sue Tiandu. Jelas, dia tidak berharap orang itu bisa mundur dengan lancar seperti itu. Meskipun berurusan dengan kalian semua akan agak merepotkan, jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi tujuan Mu Chen untuk menghalanginya, senyum mengejek muncul di wajah Sue Tiandu saat dia bertepuk tangan. Detik berikutnya, cahaya berdarah memancar darinya, sebelum menghancurkan dengan keras terhadap arus energi spiritual yang masuk. Bang! Pada saat tumbukan, tubuh mereka tiba-tiba meledak terpisah, menyebabkan kabut berdarah keluar. Ketika ini terjadi, sosok mereka secara misterius menghilang ke udara. Melihat ini, mata Mu Chen sedikit menyipit. Saat cahaya berdarah itu meledak terpisah, dia samar-samar bisa melihat 10 rumpun cahaya berdarah yang berkilau. Jelas, orang itu telah menggunakan semacam teknik khusus untuk menyebabkan Mu Chen tidak dapat mengejar mereka. Meskipun Sue Tiandu itu menjijikkan, dia benar-benar layak menjadi pangeran klan Dewa Darah. Dengan teknik misterius seperti itu, keinginan untuk menghalanginya benar-benar adalah masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Dia masih pergi ke sisa Divine Wood Palace. Mu Chen bergumam dalam hatinya saat kilau dingin menyembur dari matanya. Dia benar-benar memiliki niat membunuh muncul di kepalanya menuju Sue Tiandu itu. Menjadi orang dari klan Dewa Darah, yang terakhir pasti akan membawa masalah bagi Luo Li. Oleh karena itu, jika dia memiliki kesempatan, Mu Chen ingin membiarkannya tetap selamanya dalam fragmen benua yang hancur ini. Cahaya petir hitam di permukaan tubuh Mu Chen dengan cepat melemah, sebelum menghilang saat dia menembak kembali ke kelompoknya. Itu teknik Blood Escape klan darah.
Dewa, ini sangat tangguh dalam melepaskan diri dan melarikan diri. Namun, sampai sekarang, tidak perlu bagi kita untuk memulai pertarungan besar dengan mengambil tindakan terhadap mereka. Akan ada peluang untuk melakukannya di masa depan. Saat ekspresi dingin di wajah Luoli yang indah menghilang, dia mengirim senyum tipis ke arah Mu Chen saat dia berbicara dengannya. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Melihat ke tempat di mana Sue Tiandu dan orang-orangnya menghilang, dia merenung dalam-dalam, sebelum berkata, karena mereka ingin menangkapmu, jangan biarkan mereka kembali ke rumah. Petik 2. Perasaan manis yang samar langsung muncul di hati Luoli setelah mendengar kata-katanya. Wah, kakak Mu Chen sangat sombong, kata Piner dan Lir dengan tawa. Apa gunanya menjadi sombong? Kami belum mencapai gunung kayu ilahi, dan sebagai hasilnya kami memiliki satu lagi lawan berduri. Menembak tatapan miring ke arah Mu Chen, Wen Qingxuan berbicara dengan malas. Namun, kamu tidak mengecewakan terlalu banyak dengan setidaknya memiliki sedikit keberanian. Jika kamu membiarkan seorang gadis diganggu dan masih bersembunyi di belakangnya, apa gunanya memanggil kamu seorang pria? Petik 2. Menuju komentar degeratori alternatif dan memuji, Mu Chen hanya bisa memberikan tawa tak berdaya sebagai tanggapan. Dibandingkan dengan Sue Tiandu, dia jelas merasakan sakit kepala yang lebih besar terhadap orang di depannya sekarang. Mendengar kata-kata itu dari Wen Qingxuan, Luoli tertawa sebelum berkata, meskipun Sue Tiandu agak pelik, jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, dia harus berurusan dengan konsekuensinya. Petik 2. Melihat bahwa Luoli membantu Mu Chen, Wen Qingxuan tidak bisa membantu membuang bibir merahnya yang kecil. Melambaikan tangannya, dia berkata, kami akan mencapai basis transaksi. Karena kita tidak tahu berapa banyak harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi ada di sana, mari rebut momen ini untuk masuk dan persiapkan diri kita dengan benar. Pasti akan ada perkelahian besar menunggu kita di dalam sisa-sisa kuno istana kayu ilahi. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengangguk setuju. Memang, seperti apa yang dikatakan Wen Qingxuan, mereka hanya memiliki lebih banyak lawan yang sulit untuk dihadapi bahkan sebelum mencapai gunung kayu ilahi. Entah berapa banyak yang akan terjadi ketika mereka tiba di sana. Dari kelihatannya, pasti akan ada pertarungan besar yang terjadi saat itu. Demikian pula, Mu Chen sangat ingin tahu tentang satu hal. Tepatnya berapa banyak ahli tersembunyi yang disembunyikan dalam kegelapan akan mengungkapkan diri mereka di sana. Semua orang jelas tentang pentingnya sisa asli dari istana kayu ilahi. Oleh karena itu, kelompok-kelompok kuat yang telah menyembunyikan diri untuk menunggu waktu pasti akan mengungkapkan diri mereka berturut-turut di dalam sana. Kali ini, pasti akan sangat spektakuler. Bahkan, ini mungkin mengguncang seluruh situasi turnamen Akademi Spiritual Besar. Menggerakkan tubuh mereka sekali lagi, Mu Chen menembak melintasi langit. Di dataran yang jauh, kota kecil itu sudah terlihat samar. Angka yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah, akhirnya mendarat di dalam kota kecil ini, menyebabkan daerah sekitarnya tampak sangat bising dan hidup. Berdiri di pinggiran basis transaksi dan menikmati suasana yang ada di kota kecil ini, Mu Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas kagum. Setelah mereka masuk ke turnamen Akademi Spiritual Besar, jelas sangat jarang bagi mereka untuk melihat begitu banyak kelompok berkumpul dengan cara damai bersama. Itu karena tempat lain dengan banyak kelompok yang muncul dan berkumpul bersama pasti akan menjadi tempat di mana banyak perkelahian dan pertempuran sengit akan terjadi. Ayo pergi. Petik 2. Tampaknya tampak agak akrab dengan tempat ini, Wen Qingxuan. Memberi lambaian dengan tangannya yang seperti batu giok saat dia memimpin dan berjalan maju, dengan Mu Chen dan yang lainnya dengan tergesa-gesa mengikutinya. Saat memasuki basis transaksi, kebisingan dan derap langsung menerjang ke arah mereka. Tampak jelas dibangun belum lama ini, banyak jalan batu kapur tampak sangat luas dan luas, hanya saja dipenuhi dengan banyak tokoh yang sibuk dengan kegiatan. Mengikuti Wen Qingxuan saat mereka berjalan ke kota kecil, Mu Chen dan yang lainnya bisa segera merasakan teriakannya berkurang sedikit saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah mereka. Masing-masing tatapan itu dipenuhi dengan kejutan, dan rasa ingin tahu, serta air liur. Secara alami, mayoritas absolut dari reaksi itu adalah karena Wen Qingxuan, serta Luoli. Ketenaran Wen Qingxuan sudah lama beredar di turnamen Akademi Spiritual Besar, dengan semua orang menjadi jelas betapa kuatnya kelompok pada peringkat pertama, serta betapa cantiknya kapten perempuan mereka. Namun,
Apa yang menyebabkan mereka heran adalah bahwa sebenarnya ada seorang gadis lain yang tidak sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan dia. Berdiri dengan tenang di samping, Luoli menggenggam Luo God Sword di tangannya, dengan wajahnya yang sangat cantik dan mempesona terlihat tenang dan elegan. Jelas, dia memiliki karakter yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Wen Qingxuan. Saat memasuki kota kecil itu, dia tidak terlalu memperhatikan ke samping karena murid-muridnya yang seperti kaca hanya menyapu sebentar. Dibandingkan dengannya, Wen Qingxuan berbeda. Pada saat ini, wajahnya yang cantik yang juga dapat menyebabkan kejatuhan negara-negara ditutupi oleh senyum indah yang menggetarkan jiwa, menyebabkan orang-orang tidak dapat melepaskan pandangan mereka darinya. Namun, meskipun senyumnya menggugah jiwa, matanya yang seperti Phoenix dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongan. Ketika pandangannya dengan acuh tak acuh menyapu tubuh beberapa pemuda yang tampaknya luar biasa, itu dengan cepat menjauh dengan ketidakpedulian yang sama, langsung menyebabkan para pemuda yang diam-diam memompa dada mereka untuk mengempis dan dipenuhi dengan kekecewaan. Dibandingkan dengan Luoli, Wen Qingxuan jelas memiliki temperamen yang sangat sulit dijinakkan. Namun, seperti laki-laki, semakin sulit diperoleh, semakin besar mereka akan mengejar yang tidak mungkin tercapai. Melihat basis transaksi yang telah berubah agak sepi, sebelum memperhatikan tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh Luoli, Mu Chen langsung melemparkan mulutnya dalam ketidakbahagiaan. Sementara dia merasa tidak bahagia, Luoli tiba-tiba tersenyum tipis, sebelum tiba-tiba mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan seperti batu giok untuk memegang tangan Mu Chen, semua sementara wajahnya yang dicintai berubah sedikit merah. Wosh! Saat Luoli memegang tangan Mu Chen, orang samar-samar bisa mendengar gelombang berteriak, dengan beberapa tatapan mengunci Mu Chen, dengan beberapa dari mereka mengandung permusuhan dan iri hati yang tidak dapat disembunyikan. Mu Chen juga sedikit terkejut dan takjub. Mengetahui karakter Luoli, selain dari penjahatnya yang sesekali menggoda ketika mereka sendirian, di mana dia akan memerah dan membiarkannya melakukannya, dia sangat dilindungi di depan orang lain. Inisiatif seperti itu untuk memegang tangannya jelas merupakan sesuatu yang sangat langka. Ini hanya hadiah kecil, kata Luoli dengan sedikit memerah di wajahnya yang dicintai saat dia melirik Mu Chen. Mendengar itu, Mu Chen tidak bisa menahan senyum terbuka dari mulutnya. Tentu, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Luoli adalah bahwa dia tampaknya telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam kinerja terhadap Sue Tiandu sebelumnya. Wen Qingxuan maju setengah langkah. Namun, setelah mendengar teriakan yang datang dari sekitarnya, dia melemparkan pandangan dari sudut matanya dan segera tahu apa yang terjadi. Ini menyebabkan dia mendengus lembut di dalam hatinya, memutar matanya yang indah, sementara sedikit kedutan muncul di bibir mungilnya yang merah. Karena sudut pandangnya, Mu Chen kebetulan melihat busur melengkung dari sudut mulut Wen Qingxuan, menyebabkan perasaan yang tidak terlalu baik naik di dalam hatinya. Namun, sebelum dia bisa menanggapinya, Wen Qingxuan dengan cepat berbalik, sementara senyum yang menggetarkan jiwa muncul di wajahnya yang cantik yang akan menyebabkan kejatuhan negara. Namun, pada saat ini, niat yang agak jahat tampak muncul di matanya ketika dia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, meraih ke pergelangan tangan Mu Chen sebelum berjalan langsung ke basis transaksi. Setelah itu, pada saat itu, suara berisik yang awalnya masih ada dalam basis transaksi langsung berubah menjadi sunyi senyap. Butir-butir keringat dingin langsung mengalir dari punggung Mu Chen sebagai tanggapan. Jika tatapan yang melesat sebelumnya dipenuhi dengan permusuhan dan iri hati, mereka sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang tulus. Aku telah dibodohi. Sudut mulut Mu Chen sedikit berkedut saat dia berpikir, ini sederhana Wen Qingxuan iblis wanita. Pil spiritual. Saat Mu Chen dan yang lainnya berjalan langsung ke pangkalan transaksi, gelombang suara berisik yang datang dari samping semua diam-diam menjadi sunyi. Cukup banyak orang membuka mata lebar-lebar pada adegan mengepalkan gigi di depan mereka. Dengan ketenaran yang melekat pada namanya, dan dengan semua orang tahu betapa sulitnya menjinakkan burung Phoenix yang sombong ini, mereka secara tak terduga melihatnya mengambil inisiatif untuk memegang pergelangan tangan seorang pria muda. Adegan ini menyebabkan banyak orang membuka mata mereka lebar-lebar dan tersandung sementara rasa iri dan kecemburuan yang tak terkendali meletus dari hati mereka. Di mana tepatnya orang ini berasal untuk benar-benar mendapatkan bantuan dari Wen Qingxuan. Pandangan itu muncul seolah-olah mereka ingin membunuh seseorang. Akhirnya, tidak bisa menahan tatapan seperti pembunuhan yang datang dari semua orang,
Mu Chen menggenggam tangan kecil Wen Qingxuan yang cantik dan seperti batu giok saat ia buru-buru berjalan menuju gang kecil di dekatnya. Setelah bersembunyi di gang, Wen Qingxuan buru-buru melemparkan tangan kecilnya dari cengkeraman Mu Chen, sambil membuka matanya lebar-lebar untuk menatapnya sambil berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Ekspresi marah muncul di wajahnya saat dia tidak bisa membantu menggosok pergelangan tangannya. Dia memiliki tingkat rewel, dan sangat tidak suka orang-orang dari lawan jenis melakukan kontak dengan tubuhnya. Bahkan dalam tindakannya sebelumnya terhadap Mu Chen, dia diam-diam menyelipkan lengan bajunya di antara tangan yang digunakannya untuk meraih lengan bajunya. Siapa yang mengira bahwa Mu Chen benar-benar berani untuk memegangnya? Jika bukan karena Luo Li berada di sisi mereka, dia mungkin tidak bisa menanggungnya dan mengambil tindakan terhadap Mu Chen. Aku belum bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Bisakah kamu mendapatkan Luo Li dan persetujuan aku setidaknya sebelum menarik aksi yang kamu lakukan sebelumnya? Kata Mu Chen sambil melemparkan mulutnya ke samping. Kamu jelas telah mengambil keuntungan dari aku, jawab Wen Qingxuan agak marah. Orang ini masih mencoba untuk menyatakan tidak bersalah setelah mengambil keuntungan dari aku. Terima kasih, tapi aku tidak sedikit tertarik untuk menikmati keuntungan seperti itu, jawab Mu Chen dengan sedih, sebelum memimpin Luo Li menuju bagian yang lebih dalam dari basis transaksi. Luo Li mengirim bahu yang tak berdaya ke arah Wen Qingxuan yang agak terkaget-kaget. Meskipun dia juga agak heran dengan tindakan Wen Qingxuan, dia jelas tidak menyuarakannya. Dari kelihatannya, Wen Qingxuan tampaknya tidak memiliki kesan baik bahwa beberapa gadis lain akan menghampirinya. Demikian pula, Mu Chen tampaknya hanya memperlakukannya sebagai rekan senegaranya. Melihat punggung keduanya, Wen Qingxuan tidak bisa membantu menginjak kakinya dan mengepalkan giginya. Piner, Lir, dan anggota tim lainnya yang berdiri di sampingnya diam-diam memalingkan pandangan mereka. Mereka semua tidak berani memprovokasi Wen Qingxuan saat ini. Sebelumnya, setelah melihat Wen Qingxuan benar-benar mengulurkan tangannya untuk memegang pergelangan tangan Mu Chen, hati mereka benar-benar dipenuhi dengan kejutan dan keheranan. Itu karena mereka semua memiliki pemahaman yang mendalam tentang yang terakhir. Sejak dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar, mereka telah melihat beberapa kelompok kuat yang telah berusaha mendekati mereka. Namun, Wen Qingxuan selalu menjaga jarak tertentu dari para pemuda yang luar biasa. Meskipun senyum yang dikenakannya tampak sangat manis dan menawan, ada perlawanan yang melemparkan orang-orang yang jauhnya ribuan mil di kedalaman matanya. Namun, tepat di depan mata mereka, Wen Qingxuan, dengan ketidaksukaannya yang besar terhadap lawan jenis, tiba-tiba mengambil inisiatif untuk memegang pergelangan tangan seorang pemuda dari lawan jenis. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget dengan itu? Kamu sebaiknya ingat ini, kata Wen Qingxuan dengan penuh kebencian, sebelum dengan cepat mengikuti di belakang keduanya. Setelah belajar dari tindakan sebelumnya, Wen Qingxuan tidak berani melakukan aksi yang sama lagi. Sebaliknya, dia selalu berdiri setidaknya 3 langkah darinya, dengan perasaan sedikit frustrasi jelas ada di dalam hatinya, meskipun tidak memiliki ekspresi yang terlihat di wajahnya yang cantik. Namun demikian, Mu Chen tidak peduli padanya, dengan tatapannya ingin tahu memindai sekelilingnya. Toko-toko sederhana dibangun di dua sisi gang kapur yang luas. Dengan orang-orang berjalan mondar-mandir, suasana yang ada terasa hidup. Dalam titik transaksi seperti itu, sebagian besar toko di sini belum lama dibuka. Lagi pula, tempat seperti itu adalah keharusan bagi setiap kelompok yang berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Ada banyak sisa-sisa kuno besar dan kecil yang ada di dalam fragmen benua yang hancur ini, dengan beberapa berisi harta di dalamnya. Meskipun sisa-sisa itu disembunyikan dengan sangat baik, mereka masih ditemukan oleh orang pada akhirnya. Namun demikian, tidak semua harta yang diperoleh dari tempat-tempat itu akan dibutuhkan oleh satu. Oleh karena itu, ini mengakibatkan basis transaksi seperti itu bermunculan. Di tempat ini, mereka dapat membawa semua harta yang tidak diinginkan mereka ke sini untuk ditukar dengan barang-barang yang mereka butuhkan. Berjalan di sekitar, Mu Chen dan yang lainnya akhirnya berhenti setelah berjalan selama belasan menit ketika sebuah bangunan yang agak raksasa muncul di depan mata mereka. Ini dianggap sebagai konstruksi terbesar dalam basis transaksi, dengan atmosfer di dalamnya tampak sangat gembira. Ada berbagai toko besar dan kecil yang ada di dalam gedung, dengan barisan yang mempesona yang terbuat dari berbagai barang yang dipajang di dalamnya. Cahaya spiritual berkilau saat fluktuasi energi spiritual unik terpancar darinya. Semua barang-barang itu memberikan rasa kuno,
jelas menunjukkan bahwa barang-barang itu disingkirkan dari sisa-sisa kuno yang ada di benua yang hancur ini. Penuh dengan minat, Mu Chen melihat dan menatap sekeliling. Wen Qingxuan juga berjalan ke sana ketika tatapannya berkibar di toko-toko yang hadir untuk mencari pil spiritual yang dia butuhkan. Ada beberapa pil spiritual hadir di sini, dengan mereka semua memberikan wewangian manis, menyebabkan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan liur ke arah mereka. Namun demikian, pil spiritual itu dianggap sebagai barang yang sangat boros bagi mereka. Selain itu, kebanyakan dari mereka diperdagangkan menggunakan metode barter. Terhadap hal-hal seperti pil spiritual, sebagian besar orang yang menjual entah itu menyamarkan pemahaman mereka terhadap mereka atau sama sekali tidak memahami pil yang mereka jual, yang menyebabkan orang menjadi sangat mudah ditipu untuk membeli barang-barang palsu atau palsu. Karena itu, jumlah orang yang mampu membeli pil sangat sedikit. Memindai matanya yang indah di botol-botol giok spiritual Qi, Wen Qingxuan dapat dengan jelas melihat asal-usul obat-obatan yang ada di dalamnya. Namun, apa yang membuat Mu Chen merasa ragu adalah karena tindakan Wen Qingxuan. Tidak hanya dia tidak mencari pil spiritual yang memancarkan ki spiritual yang lebat, dia juga mengunci pandangannya terhadap pil spiritual yang terlihat biasa itu. Akhirnya, tatapan Wen Qingxuan bertumpu pada botol giok yang agak rusak. Dengan warna kuning kusam, itu menunjukkan sisa-sisa waktu yang telah terjadi padanya. Ini adalah sebotol pil spiritual yang aku temukan dari sisa. Setelah mencobanya, ia memiliki efek yang agak baik terhadap pemulihan energi spiritual. Yang menjual botol pil spiritual ini adalah seorang pemuda kurus, yang buru-buru maju untuk memperkenalkan mereka setelah melihat tatapan Wen Qingxuan menembaki. Mengulurkan tangannya ke arah botol giok, Wen Qingxuan mengambil pil spiritual dari dalam. Tampil dalam kemegahan kehijauan yang gelap, pil spiritual muncul seperti bola mata naga. Namun, kepadatan ki spiritual yang berasal dari itu tampaknya tidak sebanding dengan beberapa pil spiritual sebelumnya yang telah dia tatap. Berapa harga dari ini? Tanya Wen Qingxuan, tampaknya tertarik pada pil spiritual itu. 2 item spiritual kelas tinggi, 1 ofensif dan 1 defensif, jawab pemuda kurus itu segera. Mendengar jawaban pemuda itu, Mu Chen segera mengangkat alisnya sedikit ketika dia berpikir, sungguh harga yang sangat tinggi. Hanya ada 5 pil spiritual yang ada dalam botol giok ini. Namun, orang itu sebenarnya menginginkan 2 item spiritual kelas tinggi untuknya. Hal-hal seperti pil spiritual benar-benar boros. Ragu-ragu sejenak, Wen Qingxuan dengan tegas menganggukkan kepalanya sambil melambaikan tangannya ke arah gadis muda yang pendiam dengan nama Anya. Dengan lambaian tangannya, 2 sinar cahaya ditembakkan dari Anya, terbang lurus ke arah pemuda kurus itu. Dengan tergesa-gesa menerima mereka, pemuda kurus itu dengan hati-hati memeriksa mereka sebelum kegembiraan kemudian menyembur dari wajahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wen Qingxuan meraih botol giok, berbalik dan berjalan pergi. 5 pil spiritual itu sebenarnya sepadan dengan harganya. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia bukan yang pemboros, jika 2 item spiritual kelas tinggi dilengkapi untuk Su Huang dan 2 lainnya, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka sedikit. Apa yang kamu tahu? Jawab Wen Qingxuan dengan tatapan kembali. Pil spiritual dalam botol ini haruslah pil spiritual hijau. Tidak hanya mereka dapat dengan cepat memulihkan energi spiritual yang dikonsumsi, itu bahkan dapat sementara meningkatkan kekuatan tubuh kedagingan seseorang. Sejujurnya, nilainya bahkan lebih tinggi dari ini sedikit. Petik 2, itu bahkan dapat meningkatkan kekuatan tubuh kedagingan seseorang. Kata Mu Chen kaget. Namun, ingin mendapatkan efek seperti itu akan membutuhkan cara konsumsi khusus. Itu akan memakannya dengan pil spiritual jenis lain, sesuatu yang orang yang jual kepada aku sama sekali tidak sadari. Petik 2, pemahaman Wen Qingxuan terhadap pil spiritual jelas jauh lebih dalam dari Mu Chen. Dengan mengepalkan tangannya, 2 pil spiritual berbentuk bola muncul di tangannya. Selain itu, ada hadiah spiritual lotus pada pil spiritual ini. Itu lambang pil klan dewa. Ini juga berarti bahwa botol pil spiritual ini berasal dari pil God Clan. Petik 2, pil God Clan. Mu Chen melongo sekali lagi. Ketidaktahuan, jawab Wen Qingxuan acuh tak acuh. Di dalam Thousand Worlds besar, ada 3 tempat yang menghasilkan pil spiritual dari tingkat tertinggi. Dengan pil God Clan menjadi salah satunya, 2 lainnya adalah dataran bunga segudang kuno dan wilayah api tanpa akhir. 2 mantan memiliki latar belakang yang mencakup tak terhitung tahun,
dengan wilayah api tak berujung muncul kemudian. The Great Seer yang berasal dari dataran rendah, Flame Emperor memiliki gaya unik dalam teknik pemurnian pilnya, menghasilkan pil spiritual yang disempurnakan olehnya sebagai hal-hal yang diimpikan oleh para ahli bidang sovereign, tetapi tidak dapat melakukannya. Ini juga salah satu alasan utama mengapa Endless Fire Territory mampu menjadi salah satu penguasa regional dari dunia 1000 besar dalam kurun waktu yang singkat. Petik 2. Kaisar Api itu benar-benar hebat, kata Mu Chen sambil menghela napas kagum. Menatapnya, sebuah lengkungan samar melengkung di sudut bibir merah Wen Qingxuan. Sebelum berbicara, meskipun aku belum melihat Kaisar Api secara langsung, aku sudah bertemu dengan putrinya. Apakah kamu ingin aku membantu memperkenalkannya kepada kamu di masa depan? Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen segera merasa canggung. Pada saat ini, satu-satunya pilihan yang bisa dia lakukan adalah memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Dengan jentikan jarinya yang seperti batu giok, dua Green Spiritual Pills melesat ke arah Mu Chen dan Luoli. Mengirim keduanya senyum manis, dia berkata, jangan menolakku. Setelah memasuki Gunung Kayu Divine, akan ada beberapa perkelahian besar. Semakin kuat kamu berdua, semakin besar peluang kami untuk mendapatkan harta. Petik 2. Mendengar itu, Luoli ragu-ragu beberapa saat, sebelum menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis sambil menjawab, terima kasih, Qingxuan. Petik 2. Mendengar bagaimana Luoli memanggilnya, senyum hadir di wajah Wen Qingxuan yang indah langsung menjadi lebih hangat. Dibandingkan dengan bagaimana dia memperlakukan Mu Chen, ini adalah penampilan yang sangat berbeda. Menerima pil spiritual, Mu Chen menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Orang yang mendapat manfaat memiliki mulut yang lemah terhadap dermawan mereka. Ayo pergi, kami sudah mendapatkan pil spiritual. Melambaikan tangannya ke arah semua orang, Wen Qingxuan bersiap-siap meninggalkan tempat ini. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk setuju. Namun, saat dia menggeser kakinya, sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya, menyebabkan dia memutar kepalanya. Melihat ke kedalaman bangunan, dia bisa merasakan fluktuasi unik yang terpancar dari sana. Menampilkan gerakan ke arah Wen Qingxuan dan yang lainnya, dia berbalik dan dengan cepat menuju ke kedalaman bangunan. Arai spiritual 1000 pedang yang lebih rendah. Bangunan itu luas dengan panggung kayu yang berdiri di wilayah terdalam dengan lingkungan yang dipenuhi dengan sekelompok orang ketika kebisingan terus-menerus datang. Area itu adalah tahap transaksi skala kecil. Secara umum, mereka yang bisa datang ke sini untuk berdagang semuanya memiliki kekuatan yang layak. Mu Chen berjalan-jalan di sekitar panggung transaksi karena tatapannya tertuju pada panggung. Di sana berdiri seorang pemuda, memegang sebuah gulungan perunggu. Gulungan itu berbentuk pedang karena dipenuhi jejak waktu. Pada saat yang sama, riak aneh yang dipancarkan dari gulungan itu mengejutkan. Apa itu? Wen Qingxuan dan Luoli berbicara dengan pertanyaan keraguan mereka saat mereka menindaklanjuti melihat gulungan perunggu. Itu harus menjadi diagram arai spiritual. Mu Chen menjawab. Riak yang dipancarkan dari gulungan perunggu adalah alasan mengapa dia menghentikan langkahnya dan berbalik. Bagaimanapun, ia memiliki identitas lain, seorang guru arai spiritual. Oleh karena itu, minatnya terusik oleh diagram arai spiritual. Wen Qingxuan melirik Mu Chen dan jatuh ke pikirannya. Hadirin sekalian, seperti yang sudah kamu tebak. Gulungan di tanganku memang, diagram arai spiritual. Pada saat ini, pemuda itu mengangkat gulungan itu di tangannya ketika suaranya yang kuat bergema. Diagram arai spiritual ini harus menjadi arai spiritual peringkat 5. Namun, ini adalah diagram kombinasi. Petik 2. Diagram kombinasi. Ketika pernyataan itu dibuat, keributan lembut bergema dari sekitarnya. Banyak dari mereka yang tertarik dengan itu sedikit memusatkan perhatian mereka ketika mereka mengarahkan pandangan mereka ke gulungan kitab di tangan pemuda itu. Master Arai Spiritual diklasifikasikan dalam peringkat. Begitu seseorang mencapai tingkat Master Arai Spiritual peringkat 5, mereka tidak dapat diprediksi. Satu langkah lebih jauh dan mereka akan menjadi Grandmaster Arai Spiritual. Secara umum, Grand Dry Arai Spiritual adalah keberadaan yang dapat bersaing dengan para ahli Realm Sovereign. Untuk selanjutnya, ada perbedaan besar antara Spiritual Arai Master Rank 5 yang lebih lemah dan kuat. Beberapa Master Arai Spiritual peringkat 5 yang kuat bahkan dapat menimbulkan ketakutan bagi para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual atau bahkan bencana spirit. Pada saat yang sama,
Ada juga beberapa master arah spiritual peringkat 5 yang dapat mengalami kesulitan berurusan dengan seorang ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Ada berbagai macam alasan untuk perbedaan ini. Perbedaan utama akan tergantung pada wawasan yang dimiliki terhadap arah spiritual, diagram arah spiritual kedua. Ketika beberapa diagram arah spiritual peringkat 5 yang kuat jatuh ke tangan seorang guru arah spiritual peringkat 5 yang kuat, kekuatan yang dilepaskan akan sangat menakutkan. Secara umum, mereka diagram arah spiritual yang kuat juga memiliki nama alternatif untuk mereka, diagram kombinasi. Mereka jauh lebih rumit dibandingkan dengan diagram arah spiritual biasa yang master arah spiritual biasa tidak bisa mengendalikan mereka, bahkan menyebutkan tentang berhasil meletakkannya. Tentu saja, begitu diagram-diagram seperti itu berhasil ditata, kekuatannya juga akan mencengangkan. Jadi itu adalah diagram kombinasi. Petik 2. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri ketika murid hitamnya menyala. Seperti yang diharapkan, minatnya telah terpikat oleh diagram kombinasi. Setelah dia masuk ke turnamen Akademi Spiritual Besar, dia belum mengungkapkan identitas guru arah spiritualnya. Bukannya dia tidak ingin menggunakan arah spiritual, itu karena tidak ada diagram arah spiritual yang cocok untuknya. Lagi pula, lawan yang ia temui di levelnya adalah semua yang sudah ada di 3 bencana berdaulat. Meskipun arah spiritual yang telah ia kembangkan di masa lalu tidak terlalu lemah, ia juga tidak dapat sepenuhnya menampilkan potensi penuh mereka. Mari kita ambil contoh arah spiritual Iblis Lotus Pembantaian. Dengan pencapaiannya saat ini di bidang arah spiritual, ia telah sepenuhnya mempelajari diagram arah spiritual. Diagram arah spiritual itu juga dapat dianggap sebagai diagram kombinasi. Bentuk lengkapnya harus 4 lotus. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melepaskannya di 2 lotus. 3 lotus Bacering Iblis Lotus Spiritual Array terlalu kuat dan itu akan mengharuskan dia untuk berada di level Grandmaster Array Spiritual untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, saat ini dia membutuhkan arah spiritual bahwa dia dapat sepenuhnya melepaskan potensi itu. Tanpa diragukan lagi, diagram kombinasi peringkat 5 ini sangat cocok untuk Mu Chen saat ini. Namun, diagram kombinasi seperti itu tidak mudah ditemukan. Namun, keberuntungannya memungkinkannya untuk bertemu satu di depan matanya saat ini. Suasana di sekitar tahap transaksi memanas pada saat ini. Orang bisa mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang tertarik padanya. Dari reaksi mereka, orang bisa mengatakan bahwa kelompok-kelompok itu memiliki spiritual array masters di tim mereka. Namun, begitu mereka berkomunikasi dengan spiritual array masters di tim mereka, cukup banyak dari mereka memiliki kekecewaan di mata mereka. Jelas, spiritual array masters di tim mereka telah memberitahu mereka bahwa diagram kombinasi peringkat 5 terlalu rumit untuk mereka. Nama diagram array spiritual ini disebut array spiritual 1000. Aku kira semua orang tahu kekuatan diagram kombinasi di tingkat ini. Ini ditemukan oleh aku di reruntuhan, aku akan menyarankan para guru array spiritual yang tidak cukup kuat untuk menyerah padanya. Pemuda itu tersenyum sambil terus memegang gulungan perunggu itu. Kata-katanya menyebabkan banyak penghinaan. Namun, tidak ada yang membantahnya karena mereka semua tahu bahwa kekuatan dari arah spiritual kombinasi seperti itu dapat menyaingi arah spiritual peringkat 6 dari para ahli Realm Sovereign. Meskipun arah spiritual seperti itu sangat rumit, kekuatannya sangat bagus. Aku melelang diagram arah spiritual ini di tahap transaksi ini. Yang aku minta hanyalah 2.500 poin. Petik 2. Ketika dia selesai pidatonya, itu menarik gelombang kegemparan kedua ke titik bawah bahkan Mu Chen memiliki alisnya sedikit mengernyit. Harga seperti itu tidak rendah untuk mereka saat ini. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki 3.700 poin, sedangkan harga itu adalah 2.500. Tidak mungkin bagi tim biasa untuk membayar harga seperti itu. Semua orang mulai berbicara di antara mereka sendiri di sekitar tahap transaksi, dengan banyak orang menggelengkan kepala ke dalam dan menyerah. Meskipun diagram arah spiritual sangat kuat, persyaratannya terlalu menuntut. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkannya, sulit juga bagi mereka untuk berhasil menjalankannya. Mu Chen merenung sejenak sebelum melihat timnya. Dia benar-benar tergoda olehnya. Namun, poin itu milik tim, jadi dia tidak bisa menghabiskannya sendirian. Aku tidak keberatan, Luo Li tersenyum. Kamu adalah kapten, kamu yang membuat keputusan. Su Huang dan dua lainnya berkata saat mereka tersenyum. Terima kasih. Mu Chen mengangguk. Dia tidak lagi ragu dan menyatakan,
2600. Petik 2. Suaranya memecah diskusi orang lain karena banyak tatapan kaget diarahkan padanya. Setelah mereka memperhatikan Mu Chen, mereka mulai berdiskusi lagi. Tim apa ini? Dari emblem akademi mereka, itu seharusnya Akademi Spiritual Surga Utara. Oh, Akademi Spiritual Surga Utara. Mungkinkah itu adalah tim Akademi Spiritual Surga Utara yang berhasil masuk 16 besar? Petik 2. Seharusnya mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendapatkan banyak poin? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Dalam diskusi, banyak orang memahami identitas tim Mu Chen dan tatapan mereka menjadi sedikit lebih berat. Pemuda yang berada di panggung transaksi melemparkan tatapan heran ketika dia berteriak keras. Tim dari Akademi Spiritual Utara Surga mengajukan 2.600 poin. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Petik 2. Tidak ada jawaban untuk pertanyaannya. Banyak tim hanya bisa mengangkat bahu dengan tidak berdaya. Harganya sudah sangat tinggi, belum lagi bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan arai spiritual yang rumit. Oleh karena itu, tidak perlu menukar item seperti itu dengan poin yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Pemuda, di atas panggung tanpa daya tersenyum dari respons. Sepertinya niatnya untuk mendapatkan jumlah besar telah jatuh. Namun, setidaknya dia mendapatkan harga tinggi untuk itu. Karena tidak ada orang lain yang menawar, maka gulungan ini akan menjadi milik tim dari Akademi Spiritual Northern Heavens. Dia melambaikan tangannya saat melihat Mu Chen dan tersenyum, dihormati. 3000. Petik 2. Suara acuh tak acuh terdengar, yang menyebabkan pemuda itu menghentikan suaranya. Itu juga menyebabkan banyak orang mengangkat kepala ketika mereka melihat ke arah mana suara itu berasal. Mu Chen juga merajut alisnya saat dia mengangkat kepalanya. Di lantai kedua gedung, ada beberapa bayangan berdiri di kegelapan. Berdiri di depan, ada dua orang yang bersandar pada pilar. Mereka tersenyum saat melihat Mu Chen dan kelompoknya. Yang di sebelah kiri memiliki tubuh kurus dengan rambut pirang. Dia memiliki penampilan yang menawan dengan senyum yang tergantung di bibirnya. Ketajaman dipancarkan dari sepasang matanya. Di sebelah kanan, itu adalah pria kuat yang sosoknya sebanding dengan beruang. Lengan kosongnya dipenuhi bekas luka, memancarkan haus darah yang kuat. Keduanya menatap Mu Chen, yang berada di lantai pertama. Ketika tatapan mereka bertemu, ada hawa dingin yang beredar di antara tatapan mereka. Ketika semua orang di sekitar panggung melihat dua sosok itu, mereka terkejut sesaat. Mereka tidak bisa menahan kedutan. Kedua orang itu benar-benar menunjukkan diri mereka. Lebih jauh, sepertinya mereka membidik tim dari Akademi Spiritual Surga Utara, sepertinya ada pertunjukan yang bisa mereka tonton. Tim ini dari Akademi Spiritual Northern Heavens bukan grup biasa kamu. Demikian juga, keduanya tidak biasa juga. Baru-baru ini, ada banyak tim kuat yang jatuh di tangan mereka. Alis Mu Chen berkerut bersamaan saat dia bisa merasakan riak aneh dari mereka berdua. Jelas, mereka berdua sangat kuat. Namun, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya dan tidak ada akademi emblem pada mereka. Tapi dari mata mereka, mereka berdua sepertinya tidak terlalu ramah pada mereka. Keduanya adalah pemimpin aliansi akademi, Valet Halberd, Qin Feng dan Raja Beruang, Liu Xiong. Tampaknya mereka berdua datang untukmu. Jari-jari seperti Giok Wen Qingxuan mengutak-atik rambutnya saat dia menghilangkan keraguan untuk Mu Chen. Mata Mu Chen sedikit menyipit. Aliansi Akademi. Aliansi yang telah mengirim seseorang untuk merebut kuota ilahi darinya sebelumnya. Sekelompok orang ini benar-benar mengganggu mereka. Mu Chen tak berdaya melemparkan mulutnya saat hawa dingin mulai beredar di pupil hitamnya. Mengerti, suasana di sekitar tahap transaksi menjadi sedikit mengeras karena banyak tatapan berputar antara Mu Chen, Qin Feng dan Liu Xiong. Dalam periode waktu ini, aliansi akademi bangkit dalam turnamen akademi spiritual hebat ini. Mereka berasal dari akademi yang berbeda. Poin penting utama adalah bahwa akademi ini bukan yang terbaik. Sebaliknya, mereka adalah akademi kecil hingga menengah yang hanya mengirim satu tim untuk turnamen. Namun, ketika akademi kecil hingga menengah ini bergabung bersama sebagai aliansi, mereka mengalahkan banyak tim yang berasal dari akademi yang kuat dalam waktu singkat beberapa bulan. Setelah itu, mereka merebut poin dari tim-tim sombong itu. Pada saat yang sama, banyak orang mulai mengerti. Dalam hal kekuatan sebagai individu, akademi kecil hingga menengah tidak memiliki banyak keuntungan. Namun, begitu mereka berkumpul, mereka bisa menjadi sangat kuat di bawah kepemimpinan seseorang. Bagaimanapun,
Tidak peduli seberapa kecil akademi itu, mereka masih memiliki satu atau dua siswa berprestasi. Lagi pula, dunia ini tidak kekurangan bakat. Rumor mengatakan bahwa aliansi akademi memiliki 4 pemimpin. Qin Feng dan Liu Xiong, yang berdiri di depan mereka, hanya menempati peringkat ketiga dan keempat. Di atas mereka, ada 2 pemimpin lainnya. Orang yang namanya paling dikenal adalah Raja Hantu, Mo Yu, berdiri di peringkat kedua. Beberapa waktu yang lalu, dalam perjuangan kehancuran, tim dari Akademi Spiritual Bela Diri dikalahkan oleh tim yang dipimpin oleh Mo Yu. Dari pertempuran itu, namanya menjadi terkenal. Namun, meskipun ketenaran Mo Yu terkenal, mereka yang tahu tentang cerita orang dalam tahu bahwa di dalam aliansi akademi, yang paling kuat adalah pemimpin, yang tidak membuat banyak penampilan. Dia adalah orang yang menciptakan aliansi akademi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam prosesnya, tetapi semua orang tahu bahwa 3 pemimpin yang sombong dipenuhi dengan rasa hormat terhadap kepala itu. Semua orang tahu bahwa mereka bertiga memiliki kekuatan, juga sarana. Namun, sebelum kepala, mereka hanya bisa mempertahankan rasa hormat mereka. Oleh karena itu, bahkan seorang anak pun dapat mengatakan bahwa ketua aliansi akademi bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Itu selalu menjadi seperti turnamen akademi spiritual besar. Bakat yang muncul di turnamen itu terlalu banyak. Mu Chen berdiri di depan tahap transaksi saat ia mempertahankan ketenangan yang tenang. Pupil hitamnya memandangi 2 pemuda yang berdiri di lantai 2. Demikian juga, mereka berdua juga menatapnya dari atas saat mereka menunjukkan sedikit ejekan di senyum mereka. Haha, aku telah lama mendengar tentang Kapten Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara untuk waktu yang lama, aku tidak pernah berharap bahwa kita akan bertemu di sini. Ini benar-benar kehormatan aku. Pemuda berambut pirang Qin Feng menatap Mu Chen sambil tersenyum. Aku tidak pernah menduga bahwa Kapten Mu Chen juga akan tertarik dengan diagram arai spiritual ini, aku kira itu karena aku bersikap kasar. Petik 2. Meskipun nadanya seperti yang ditunjukkan, tidak ada tanda-tanda permintaan maaf di matanya. Mu Chen juga balas tersenyum, itu adalah gaya lelang dagang. Tidak ada yang kasar tentang hal itu. Petik 2. 3500. Mu Chen memandang pemuda di panggung transaksi dan memberikan tawarannya. Tak lama kemudian, dia mengangkat bahu, kami tidak punya banyak poin. Jika pemimpin Qin Feng bisa mengalahkan aku harus menyerah dalam kompetisi untuk diagram arai spiritual. Petik 2. Mereka hanya memiliki total 3.700 poin, sehingga tawaran yang diberikan Mu Chen sudah batasnya. Demikian pula, harganya sangat tinggi. Tidak banyak tim yang bisa seberani ini. Benar-benar kaya dan mengesankan. Petik 2. Ketika Qin Feng mendengar tawaran Mu Chen, dia memukul bibirnya saat dia menatap Mu Chen. Dia tersenyum ketika dia melambaikan tangannya, namun, aku harus minta maaf. Kami bertekad untuk memenangkan diagram arai spiritual. 4.000. Wow, keributan mulai merebak di panggung sekitarnya. Banyak tim yang wajahnya takjub, 4.000 poin itu pada dasarnya bisa menjamin tim manapun masuk ke 16 besar. Aliansi akademi benar-benar kaya, karena mereka dengan mudah mengambil jumlah itu tanpa ragu-ragu. 4.000, berapa banyak tim yang telah mereka rampok dan berapa banyak pertempuran pahit yang telah mereka lalui hanya untuk mendapatkan jumlah itu. Mata Su Huang dan yang lainnya juga memiliki amarah yang muncul di mata mereka. Apakah aliansi akademi sengaja melakukannya? Luo Li juga sedikit mengaitkan alisnya. Namun, dia tidak berbicara sepatah kata pun dan hanya mengarahkan pandangannya pada Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat dia menatap Qin Feng, sebelum menggelengkan kepalanya, ayo pergi. Sepertinya tidak ada nasib dalam diriku dan diagram arai spiritual. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia bermaksud untuk berbalik dan pergi. Meskipun dia menginginkan diagram arai spiritual, tawaran lawannya telah jauh melampaui garis bawah mereka. 4.500. Petik 2. Tepat ketika dia berbalik, suara yang jernih tiba-tiba bergema dengan kesombongan. Termasuk Mu Chen, semua orang terkejut. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah keindahan yang mempesona. Jari-jari seperti giok ramping Wen Qingxuan itu mengutak-atik rambutnya. Tatapannya yang dipenuhi dengan arogansi dengan ringan menyapu ke arah Qin Feng dan Liu Xiong, yang berdiri di lantai 2. Kesombongannya membuat orang lain tampak seperti semut di depannya. Wen Qingxuan. Reputasi Wen Qingxuan bukanlah sesuatu yang bisa bersaing dengan Mu Chen. Saat dia berbicara, tatapan semua orang beralih padanya hampir seketika.
Secara alami, ada banyak yang memiliki panas di mata mereka juga. Menuju gadis yang paling mempesona di turnamen saat ini, tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Apa yang kamu lakukan? Mu Chen juga terkejut dengan tindakan tiba-tiba Wen Qingxuan tak lama kemudian, dia mengerutkan alisnya. Meskipun mereka saat ini bekerja bersama, kerja sama di antara mereka hanya untuk mengambil apa yang mereka masing-masing butuhkan. Karena itu, walaupun dia tahu bahwa gadis di sampingnya adalah seseorang yang memegang poin terbanyak, dia bahkan tidak punya niat untuk meminta bantuan padanya, karena dia sangat menyadari bahwa jumlah poin bukanlah sesuatu yang lain tim bisa mengabaikan. Itu bukan poin kamu, mengapa kamu peduli? Namun, dihadapkan dengan pertanyaan Mu Chen, Wen Qingxuan tidak bisa selembut dia dengan Luoli. Oleh karena itu, dia berbicara sambil menatap Mei Chen dengan bangga. Mu Chen hanya bisa tetap diam. Wen Qingxuan. Qin Feng mengerutkan alisnya saat dia menatap Wen Qingxuan. Tidak ada dendam antara aliansi akademi kita dan kamu. Mengapa kamu mengambil bagian dalam ini? Petik 2. Meskipun ketenaran akademi aliansi tidak lemah, mereka juga memiliki rasa takut terhadap tim ini yang memegang poin terbanyak di seluruh turnamen. Aku menyukai spiritual array diagram. Bisakah aku tidak? Wen Qingxuan menjawab. Mata Qin Feng menyala karena marah. Tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema dari kegelapan di belakangnya. Karena Kapten Wen Qingxuan memperhatikan diagram arah spiritual ini, kita dari aliansi akademi tidak akan merebut sesuatu yang disukai seseorang. Petik 2. Dari kegelapan, sosok perlahan berjalan keluar, langsung mengungkapkan dirinya di bawah cahaya. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian abu-abu. Penampilannya biasa-biasa saja, tetapi pupilnya kelabu, seolah-olah tidak ada kehidupan dalam dirinya. Garis pandangnya diarahkan pada kelompok Mu Chen saat dia dengan ringan tersenyum, terlihat ramah. Raja Hantu, Mo Yu. Suara heran terdengar. Tidak ada yang menyangka bahwa 3 pemimpin aliansi akademi akan muncul di tempat yang sama. Mu Chen juga melihat pemuda berpakaian abu-abu saat sepasang matanya menyipit. Dari yang terakhir, dia bisa merasakan fluktuasi aneh yang datang darinya. Wen Qingxuan melirik Mo Yu, dia tidak berbicara. Dengan jentikan jari-jarinya, plakat akademi terbang ke arah pemuda yang berdiri di panggung transaksi. Yang terakhir meraih ke atas dan dengan cepat mengekstraksi poin yang seharusnya dia dapatkan, sebelum mengembalikannya ke Wen Qingxuan bersama dengan diagram arah spiritual. Wen Qingxuan meraih barang-barang itu dan menyimpannya tanpa melihatnya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Pada saat melihat ini, Mu Chen melirik lagi dengan pemuda berpakaian abu-abu, sebelum berbalik dan pergi. Melihat mereka pergi, Qin Feng merajut alisnya bersamaan ketika dia dengan enggan berkata, apakah kita akan membiarkan mereka memiliki diagram? Jika mereka benar-benar berhasil mengeluarkan arah spiritual, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Petik 2. Tidak ada gunanya. Karena Wen Qingxuan telah bertindak, tidak mungkin bagi kita untuk bersaing dengannya. Mo Yu tersenyum ringan, sebelum melanjutkan, namun, aku tidak pernah berharap bahwa Wen Qingxuan benar-benar akan membantu Mu Chen sedemikian rupa. Itu 4.500 poin, aku berharap timnya keluar dari top 16 dari awal. Kenapa dia mau melakukannya? Mungkinkah dia telah jatuh cinta pada Mu Chen itu? Qin Feng berkata saat nadanya mengandung rasa iri yang tidak bisa disembunyikan. Mampu membuat kecantikan yang begitu bangga untuk mengorbankan tempatnya di puncak, pencapaian ini adalah sesuatu yang cukup untuk membuat orang lain merasa tidak seimbang. Tidak terlalu yakin tentang itu. Mo Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berdasarkan kejadian ini, siapa yang tahu berapa banyak dari orang-orang yang tertarik pada Wen Qingxuan akan kecewa. Pergi menyebarkan berita, Mu Chen dan kelompoknya harus menuju Gunung Kayu Ilahi. Kali ini, ada cukup banyak tokoh kuat yang berkumpul di Gunung Kayu Divine. Jika berita ini keluar, aku kira itu akan membuat mereka kesulitan. Mata Qin Feng menyala. Setelah itu, dia tidak bisa mengendalikan tawanya. Kali ini, Mu Chen akan sial. Setelah keluar dari paviliun, Wen Qingxuan membuat film dengan jari-jarinya dan diagram arah spiritual ditembakkan ke arah Mu Chen. Mu Chen meraih ke atasnya saat dia melihat diagram arah spiritual yang masih memegang beberapa aroma sisa. Dia berbicara tanpa daya, hadiah ini tampaknya agak terlalu mahal. Karena itu, tim kamu telah keluar dari top 16 dari atas. Petik 2, itu hanya 4.500 poin. Jika aku ingin mendapatkannya kembali,
itu hanya akan memakan waktu singkat. Mata menawan Wen Qingxuan melirik ke arah Mu Chen, selama kamu jelas bahwa aku tidak punya perasaan lain terhadap kamu. Itu hanya investasi. Karena itu, kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak bisa berurusan dengan arah spiritual ini, hati-hati bahwa aku akan berurusan dengan kamu. Petik 2. Mu Chen tersenyum saat dia menggulung-gulungan perunggu. Dia tidak lagi ragu-ragu ketika berkata, aku bersyukur kamu memiliki harapan seperti itu terhadap aku. Tapi karena timmu jatuh dari juara 1, secara alami aku akan mengirimmu kembali ke sana. Saat dia selesai berbicara, dia menyimpan diagram arah spiritual dan bergerak maju, memegang Luoli. Hehe, kakak Mu Chen memang tegas. Piner dan Lear tertawa, Kapten, tidakkah kamu setuju? Petik 2. Wen Qingxuan menatap sosok punggungnya saat dia melemparkan bibir kemerahannya ke samping. Membual tanpa rasa malu. Petik 2.